Assalamualaikum semuanya, balik lagi bersama aku, it's me, Fajaria. Jadi di video kali ini mungkin maafkan hidungku gatal guys. Oke, jadi mungkin buat kalian yang klik video aku adalah orang-orang yang sedang menunggu Google AdSense, kenapa nggak datang-datang, dan kendala-kendalanya itu aja. Sebenarnya ada satu hal yang harus kalian perhatikan untuk mendapatkan Google AdSense ya. Memang satu ini sangat susah, memang tidak ada kaitannya dengan YouTube, tidak ada kaitannya dengan Google AdSense, cuman kaitannya itu secara perbandingannya tuh aku juga susah sih, bingung sih nyampeinnya gimana. Nggak ada yang perlu kalian perbaiki kalau memang kalian sudah benar semua atas persyaratan-persyaratan yang aku jelasin di awal-awal. Nah, kalau kalian sudah mencukupi semuanya, sudah kalian cek semuanya itu sudah benar, dan belum datang juga, ada satu hal yang harus kalian lakukan, oke? Jadi buat kalian yang penasaran, kira-kira apa sih satu hal tersebut, silahkan stay tune terus di video. Nah, jadi buat kalian yang sudah mengajukan 1 ajuan, atau 2 ajuan, 3 ajuan, bahkan 4 pengajuan pun kalian belum mendapatkan AdSense, kalian harus melakukan hal ini ya. Oke, jadi yang pertama, kita akan bahas dulu. Pertama yang harus kalian lakukan adalah pengecekan data kalian. Kalau misalnya dalam waktu sebulan, kalian tidak mendapatkan Google AdSense dari punya kalian sendiri, kalian harus wanti-wanti atau mengecek data yang ada di Google AdSense. Apakah itu benar, ataukah itu salah, atau alamatnya salah, dan ataukah ataukah kode posnya yang salah. Nanti takutnya kalian tinggalnya di mana, masukin kode pos mana. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalau PIN kalian belum datang, kalian harus fokus ke data kalian dulu. Nah, kalau misalnya data kalian itu sudah benar, oke, sekarang kalian beralih ke kantor posnya, ya. Oke. Jadi yang kedua, kalian beralih ke kantor pos kalau data kalian sudah benar semua. Nah, kalau data kalian sudah benar semua, kalian beralih ke kantor pos, kalian datangi kantor pos. Misalnya sudah sebulan lewat, kalian datangi kantor pos. Memang kantor pos itu banyak pengiriman, tidak sekedar melayani punya kita ya, karena jelas punya kita itu tidak ada resinya dan tidak bisa dilacak. Dan bentuknya itu kayak gitu aja, nggak ada nggak ada dibungkus-bungkus, nggak ada dimasukin kardus, nggak ada dimasukin plastik. Jadi dia tuh utuh kayak gini aja, Google AdSense tuh utuh kayak gini aja, tidak ada hal-hal yang bisa dilacak atas PIN kita, kecuali kita mau berusaha, oke? Jadi caranya seperti ini. Nah, setelah kalian datang ke kantor pos dan kalian tidak menemukan itu, atau kalian menghubungi bagian satpam, kalian bisa tanyakan, Pak, di mana pembagian tempat pengiriman surat-surat atau Google AdSense. Nah, nanti kalian tuh diarahkan untuk ke bagian belakang. Kalau punya aku kemarin itu di bagian belakang kantor posnya. Jadi di situ aku tanya mengenai Google AdSense tersebut. Dan di situ memang banyak banget Google AdSense yang bertumpuk-tumpuk seperti video aku yang kemarin aku jelasin kepada kalian ya. Nah, banyak banget AdSense yang tertumpuk punya orang-orang yang nggak diambil karena memang alamatnya kurang jelas dan karena tidak ada nomor HP yang ada di Google AdSense ini yang bisa dihubungi supaya AdSense ini bisa diambil oleh orang-orang yang memang memiliki AdSense ini. Nah, setelah itu kalian sudah datang ke kantor pos tapi belum juga ada. Jadi caranya yaitu kalian harus memiliki kontak atau memiliki nomor HP atau WhatsApp dari salah satu rekan yang ada di kantor pos supaya bisa menghubungi. Dan apa manfaatnya? Manfaatnya itu adalah supaya kalian tidak bolak-balik dari rumah ke kantor pos dan membawa kekecewaan lagi karena PIN kalian belum datang. Oke? Nah, setelah itu, menurut pengalaman aku sempat putus asa, bahkan aku sempat bingung ini gimana dan marah kepada kantor pos. Ya, marahnya nggak aku mengobrak-ngabrik kantor pos tuh nggak, cuman aku di situ marahnya kepada dalam hati aja. Aku mikir, kenapa sih kantor pos kayaknya nggak berpihak banget sama aku gitu ya. Cuman di situ aku mikir lagi-lagi memang banyak banget nasihat dari kreator-kreator lain bahwa kita tidak bisa menyalahkan kantor pos ya. Lagi-lagi aku bilang sama kalian, kita tidak bisa menyalahkan kantor pos. Karena memang kantor pos itu hanya tempat penyediaan pengiriman dan dia tidak membuat PIN itu guys. Jadi ketika PIN itu datang,
dia langsung memberikan kepada orang-orang yang memang mendapatkan ini. Tapi kalau nggak datang, dia mau memberikan apa? Itu yang harus kalian pegang. Kalian tidak boleh marah ke kantor pos. Ya, meskipun pengalaman saya ada marah, tapi kalian jangan sampai marah kepada kantor pos, karena kantor pos tidak ada tahu menau sama sekali. Oke, jadi yang ketiga, aku itu sempat ngirim email kepada kantor pos Indonesia. Kalau nggak salah tuh emailnya kantorposindonesia@gmail.com. Kalian bisa aja cek ya, kantor pos itu ada. Dan saya itu mendapat balasan email itu kurang lebih isinya kayak gini. Jadi setelah aku ngirim email ke kantor pos itu, aku dapat balasan kurang lebih 2 hari dari email hallopos@indonesia@gmail.com. Jadi dia tuh balas kayak gini: terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Dapat kami informasikan bahwa kiriman Google AdSense pada umumnya menggunakan layanan surat universal dan termasuk dalam kelompok small packet atau bungkusan. Adapun perlakuan kiriman bungkusan adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini pos itu memberikan gambaran kisaran seperti ini kalau misalnya mengirimkan Google AdSense ya. Kiriman tidak dapat dilacak karena tidak diinput di sistem track and trace. Nah, jadi memang tidak bisa dilacak sama sekali. Jadi itulah tadi yang aku bilang kalau kita tuh nggak boleh marah sama pihak pos, oke? Jadi yang kedua, cara pengiriman tidak dicatat per item, hanya diikat dan dibendel per jumlah tertentu, dimasukkan ke dalam kantung, ditimbang dan dikirim ke negara tujuan. Pada poin 2, maksudnya ini adalah memang yang aku kasih tahu tadi kan, AdSense itu dikirim tidak seperti bentuk bungkus atau seperti diplastikin, itu enggak. Karena memang misalnya di negara ini sudah mendaftarkan AdSense itu sekitar 50 jiwa misalnya. Jadi negara itu cuman membungkuskan 50 kertas yang kayak aku tadi, terus langsung dikirim ke Indonesia. Nanti di Indonesia barulah disebarkan ke provinsi-provinsi yang memang menerima itu semua, guys. Untuk poin yang ketiga, cara penerimaan berdasarkan visit kiriman yang diterima. Jadi, apabila kiriman ternyata tidak terkirim atau tertinggal di kantor pos negara asal, tidak dapat diketahui dan diperiksa di mana kiriman tersebut bermasalah. Ya, ini sama saja kayak poin yang tidak bisa melacak tadi ya, yang poin pertama. Jadi memang kalaupun ada kerusakan di sini, dia tidak bisa dilacak sama sekali karena memang tidak terdaftar per itemnya. Ya, jadi di sini memang kita tidak bisa juga menyalahkan pos karena memang hal tersebut tidak di dalam kuasa pos tadi ya guys ya. Cuman pos itu sebagai tempat atau wadah penerimaan saja. Nah, pada poin keempat, cara pengantaran dan penyerahan kiriman tidak menggunakan bukti serah. Itulah kenapa bedanya paket AdSense dengan paket-paket yang lain itu. Kalau paket-paket yang lain itu kan sudah jelas ada resinya, terus bisa saya lihat resi sih, nah itu bisa dilacak, sedangkan AdSense tidak. Jadi tempat penerimaannya juga pun tidak menggunakan serah terima. Misalnya kayak tempat-tempat lain tuh misalnya kita lagi dapetin paket misalnya dari mana gitu, misalnya dari Shopee atau dari Lazada atau yang lain-lainnya, pasti ada serah terimanya sebagai bukti memang benar-benar udah diterima di tangan orang, sedangkan AdSense ini tidak, guys. Jadi itulah kurang lebih balasan email dari kantor pos untuk bertanya mengenai AdSense, guys. Setelah saya mengirim email kepada pos dan hasilnya juga masih sama, dan akhirnya saya pun tanya-tanya ke pusat. Jadi kan gini, aku kan di kabupaten tuh, aku tinggalnya di kabupaten, bukan di kota, bukan di provinsinya atau di pusat provinsinya, saya nggak tinggal di situ. Jadi saya berpikir bahwa PIN saya ini nyangkut atau stop di pusat kantor pos provinsi. Jadi waktu itu aku nggak langsung ke pusat provinsinya, cuman aku bilang sama teman aku bilang sama kakak aku untuk cekkan Google AdSense aku adakah di pusat, karena memang rumahnya deket banget di pusat. Nah, jadi waktu itu aku chat dan ternyata di pusat itu nggak ada, guys. Tapi alhamdulillahnya aku mendapat info tentang Google AdSense di kantor pos tersebut melalui Instagram. Jadi buat kalian yang mau cek tentang tentang Google AdSense kalian, kalau misalnya di kantor pos kabupaten kalian nggak ada, kalian bisa cek di tempat penerimaan pertama di provinsi. Karena kenapa? Setahu saya, ketika Google AdSense itu dikirim dari Malaysia, otomatis kan berhentinya di Indonesia. Dan di pusat Indonesia, tempat pemberhentian dari luar negeri itu diberikan setiap provinsi. Jadi kalian harus tahu di mana letak provinsi kalian, pusat provinsi kalian mengenai kantor pos tersebut, tempat turunnya barang.
Nah, kalian harus tahu. Dan kalian bisa cek aja di Instagramnya. Biasanya banyak kok, aku kemarin juga cek di Instagram, ternyata banyak banget Instagram kantor pos yang memang pusat, atau kantor pos yang ada di kabupaten juga ada kok ininya, Instagramnya. Jadi kalian bisa cek aja. Nah, setelah itu kalian lihat aja di postingan mereka itu ada juga yang mengenai Google AdSense. Nah, kalau yang punya aku kemarin tuh diberitahukan kepada seluruh masyarakat Bengkulu, itu kan aku tinggal di Bengkulu. Bagi konten kreator Bengkulu yang punya Google AdSense di bawah ini, silakan dicek. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gini nih, kurang lebih kayak gini ya. Nah, jadi kalian mungkin bisa mendapatkan info dari hal-hal seperti ini. Dan aku pun sempat DM kantor posnya, adakah punyaku, mungkin nyangkut ya, harusnya dikirim ke kabupaten, mungkin nyangkut masih di provinsi. Nah, jadi aku DM dan itu memang hasilnya nihil. Tapi di situ aku berinisiatif untuk mengirimkan DM juga kepada kantor posku di kabupaten, meskipun aku sudah memiliki nomor HP yang mungkin bisa aku hubungi untuk mengecek itu. Tapi di situ aku langsung menghubungi bisa dikatakan karyawan yang memang mengurus Google AdSense. Jadi ketika aku DM dan situ alhamdulillahnya dijawab dengan baik, direspon dengan baik oleh kantor posnya. Nah, di situ juga dia memberitahu bahwa lagi-lagi kita harus menunggu karena memang Google AdSense itu kan lama, dan Google AdSense itu juga salah satu penyebabnya lama itu adalah bukan sekedar alamat kalian salah. Kalau misalnya semuanya sudah benar, penyebab dia lama itu adalah tempat tinggal kalian. Kalau tempat tinggal kalian itu jauh, ya mungkin bisa dikatakan jauh ya, nggak bisa bareng. Meskipun kita sudah ngajuin duluan daripada orang lain, tapi orang lain itu dapat duluan, ya mungkin memang hal terbaik untuk itu. Dan aku berpikir PIN aku datang di tempat yang di waktu yang baik, dan akhirnya didatengin pada tanggal 4 Januari itu guys. Jadi buat kalian yang belum lihat videonya, silahkan di sini ya. Nah, lanjut, setelah aku DM itu, akhirnya sudah aku tidak lagi memikirkan hal-hal tersebut, hal-hal mengenai Google AdSense, dan aku sudah mengecek data aku benar, dan aku sudah DM kantor pos Indonesia, dan aku sudah kantor pos provinsi, dan aku juga sudah berikan email kepada kantor pos Indonesia pusat, sudah aku juga kirimkan DM kepada kantor pos kabupaten. Dan akhirnya satu-satu hal yang harus kalian miliki, kalau misalnya semua hal tersebut sudah kalian lakukan, hal yang paling wajib kalian miliki adalah bersabar dan yakin. Oke? Jadi bersabar dan yakin. Memang tidak ada kaitannya sama hal-hal yang mungkin apa yang harus diberi persyaratan untuk Google kita sampai, itu enggak. Jadi di situ kita hanya bisa yakin dan sabar bahwa sesuatu yang bisa dikatakan PIN ini kan suatu rezeki, ya kan? Rezeki itu sudah diatur, dan kita juga sudah ditempatkan waktunya yang pas. Jadi aku berpikir teman saya yang mungkin daftar duluan mengenai Google AdSense, saya daftar duluan daripada teman saya, tapi dia mendapatkan PIN duluan daripada saya, ya mungkin itu waktu yang terbaik yang dipilih oleh yang kuasa untuk dia mendapatkan ini. Karena memang galau banget kalau kalian nggak dapetin ini ya, memang galau banget. Tapi sekali lagi aku bilang sama kalian bahwa kalian tuh jangan terlalu mementingkan hal ini aja. Kalian juga harus banyak berdoa, kalian juga harus bersabar, dan kalian pasrahkan semuanya pada yang kuasa. Kalau memang dia nyangkut, semoga ada pergerakan entah kemana sampai ke rumah kalian. Kita nggak tahu kan bagaimana perjalanan ini. Walaupun kita tahu, ya mungkin keren banget kalau kita tahu perjalanan ini ya. Nah, kita nggak pernah tahu. Siapa tahu nanti ada yang tangan yang nggak sengaja membelokkan atau gitu kan, menjadikan kesebaban nggak datang gitu kan, bisa jadi ya di luar kehendak kita sih, di luar keinginan kita juga. Jadi satu-satunya syarat yang harus kalian miliki adalah bersabar dan pasrahkan semuanya kepada Allah. Dan jangan lupa kalian tuh berdoa. Yakin aja kalau misalnya kalian itu bakalan dapat ini di waktu yang memang tepat. Kalaupun iklan kalian harus dicabut dulu, itu masih bisa untuk diperbaiki, oke? Jadi kuncinya yang harus kalian pegang adalah bersabar, yakin, dan pasrah kepada Allah. Dan kalian harus juga berdoa sebanyak mungkin, jangan sekedar usaha. Kalian sudah usaha tapi kalian tidak berdoa, itu sama saja kalian bohong, ya. Dan kalau misalnya kalian berdoa tanpa usaha juga, itu namanya percuma, oke? Oke, jadi seperti itu, tips yang harus kalian miliki adalah bersabar, pasrah, berdoa, oke? Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kalian mengenai Google AdSense.
Ya buat kalian yang udah datang, semoga segera mendapatkan hasil dan semoga sudah tercapai dolarnya untuk dicairkan, dan semoga kalian bisa menikmatinya dan semoga mendapat keberkahan. Oke? Jadi itu dulu video dari aku. It's me Fajaria. Pamit dulu. Bye bye. Assalamualaikum.